Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Penjelasan mengenai keutamaan sejarah hari-hari dalam seminggu. Banyak sekali riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan hari-hari dalam seminggu. Antara lain hadis yang diberitakan oleh Abu Nasr dari ayahnya, lengkap dengan sanadnya yang bersambung hingga ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia menuturkan bahawa Nabi SAW memegang tanganku lalu bersabda, Allah menciptakan tanah pada hari Sabtu, Allah menciptakan gunung pada hari Ahad, menciptakan pepohonan pada hari Senin, menciptakan hal-hal yang dibenci pada hari Selasa, menciptakan hal-hal yang baik pada hari Rabu, menebarkan hewan-hewan pada hari Kamis, dan menciptakan Adam alaihissalam setelah waktu asar pada hari Jumat sebagai ciptaan terakhir di jam-jam akhir hari Jumat antara waktu asar hingga malam. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Baihaqi. Diriwayatkan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahawa Nabi SAW pernah ditanya mengenai hari-hari. Ketika ditanya mengenai hari Sabtu, Rasulullah menjawab, hari Sabtu adalah hari makar dan tipu daya. Mendengar itu para sahabat lantas bertanya, mengapa begitu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, karena pada hari itu orang-orang Quraisy menyusun makar terhadapku di Darun Nadwah. Ketika ditanya mengenai hari Ahad, beliau menjawab, hari Ahad adalah hari bercocok tanam dan membangun. Para sahabat bertanya, mengapa begitu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab kembali, sebab pada hari itu proses penciptaan dunia dan pembangunannya dimulai. Ketika ditanya mengenai hari Senin, beliau menjawab, hari Senin adalah hari perjalanan dan perdagangan. Para sahabat pun lantas bertanya, mengapa begitu ya Rasulullah? Beliau menjawab, karena pada hari itu Nabi Syuaib melakukan perjalanan dan perdagangan. Ketika ditanya mengenai hari Selasa, beliau menjawab, itu adalah hari pertumpahan darah. Para sahabat bertanya, mengapa begitu ya Rasulullah? Beliau menjawab, karena pada hari itu Siti Hawa mulai haid dan putra Adam dibunuh oleh saudaranya sendiri. Ketika ditanya mengenai hari Rabu, beliau menjawab, itu adalah hari penderitaan dan penyesalan. Para sahabat pun bertanya, mengapa begitu ya Rasulullah? Beliau menjawab, karena pada hari itu Allah Ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya serta membinasakan kaum Ad dan Samud. Ketika ditanya mengenai hari Kamis, beliau menjawab, itu adalah hari pemenuhan hajat dan menghadap penguasa. Para sahabat bertanya, mengapa begitu ya Rasulullah? Beliau menjawab, karena pada hari ini Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi Raja Namrud, menyampaikan kepentingannya dan mengambil Siti Hajar darinya. Ketika ditanya mengenai hari Jumat, beliau menjawab, hari Jumat adalah hari lamaran dan pernikahan. Para sahabat bertanya, mengapa begitu ya Rasulullah? Beliau menjawab, karena pada hari ini para nabi melangsungkan pernikahan. Diriwayatkan dari Az-Zuhri dari Abdurrahman ibnu Ka'ab dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu an, ia berkata, Nabi SAW tidak pernah melakukan perjalanan kecuali pada hari Kamis. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Qurrah dari Anas radhiyallahu anhu yang tersambung hingga Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa berbekam pada hari Selasa tanggal 17 pada bulan apa saja, maka Allah Ta'ala akan mengeluarkan penyakit darinya selama 1 tahun.
Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Allah Ta'ala memberikan hari Sabtu khusus kepada Nabi Musa alaihissalam dan 50 Nabi sekaligus Rasul. Hari Ahad kepada 20 Nabi dan Nabi Isa alaihissalam. Hari Senin kepada Nabi Muhammad beserta 63 Rasul lainnya. Hari Selasa kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dan 50 Rasul lainnya. Hari Rabu kepada Nabi Yakub alaihissalam dan 50 Rasul lainnya. Hari Kamis kepada Nabi Adam alaihissalam dan 50 Nabi lainnya. Sedangkan hari Jumat menjadi milik Allah Ta'ala. Nabi lantas bertanya, "Ya Allah, lalu apa bagian untuk umatku?" Allah Ta'ala menjawab, "Wahai Muhammad, hari Jumat adalah hariku dan surga adalah milikku. Aku anugerahkan hari itu beserta surga kepada umatmu, sementara aku bersama Jumat dan surga untuk umatmu." Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berpuasa pada hari Rabu, Kamis dan Jumat, maka Allah Azza wa Jalla akan membangunkan untuknya sebuah istana di dalam surga yang terbuat dari intan permata dan zamrud. Allah Ta'ala juga akan memberikan kepadanya kebebasan dari neraka." Hadis riwayat Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Adapun dalam riwayat yang lainnya disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berpuasa 3 hari pada bulan suci, yaitu hari Kamis, Jumat dan Sabtu, maka Allah Azza wa Jalla menetapkan pahala ibadah 900 tahun baginya. Dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berpuasalah pada hari Sabtu dan Ahad, dan selisihilah kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang merayakan Sabtu dan Ahad sebagai hari raya mereka." Nabi SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya setiap hari Senin dan Kamis pintu-pintu langit terbuka, dan pada hari tersebut Allah mengampuni setiap hamba yang tidak berbuat syirik kepadanya, kecuali orang yang saling memendam dendam dan kebencian terhadap saudaranya sesama mukmin. Allah Ta'ala bertitah, "Tundalah ampunan bagi kedua orang ini sampai mereka berbaikan." Hadis riwayat Ahmad. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan puasa pada hari Senin dan Kamis, baik saat di rumah maupun ketika bepergian.